kepada Allah takut dicabut. Makanya ada mulai mim makrillah harus ada di hati kita masing-masing. Jadi orang yang sudah diberi pandangan muayana inilah yang dalam kondisi fana, dan fana artinya ya pada puncak kefanaan di hadapan Allah, merasa tidak punya apapun. Berbeda dengan orang yang terhijab, ada terhijab dengan kekayaan, merasa dengan kekayaannya segala sesuatu bisa ditamputikan dengan kekayaan. Karena merasa punya duit pengadilan pengadilan bisa dibeli. Merasa punya duit pejabat-pejabat bisa diatur dalam perasaan pokoknya itu. Itulah orang-orang yang terhijab dengan ada terhijab oleh dunianya, ada terhijab oleh pangkatnya, ada yang terhijab oleh hartanya, ada yang terhijab oleh ketampanannya, terhijab oleh kecantikannya, terhijab oleh kepintarannya. Diberi suara bagus, timbul sombong, sehingga ya ditambah lagi punya hafalan banyak, suaranya bagus, imami merasa menjadi imam terbaik. Dah ada orang imami kayak saya, ada kan? Termasuk juga diberi kemampuan retorika, bisa ceramah, bisa yang ini hebat isinya dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Dan ini nasihatin saya juga. Kenapa? Ini lagi ketika diberi oleh Allah banyak yang senang subscribe dan lain sebagainya, tanya dari sana sini. Ini jangan sampai lupa kita. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diterima oleh Allah terbanyak belum tentu yang bisa bicara. Ya, belum tentu yang pintar bicara, belum tentu yang pintar ngomong. Yang diterima yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana yang dikehendaki Allah? Maka Allah berikan sifat-sifat yang membuat dia cocok berada di hadrat. Akan tetapi Allah juga membuat hijab dengan cara mengutus Nabi. Di bawah Nabi wahyu. Dan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Nabi dan wali, sehingga bisa membimbing masyarakat ya dari yang tidak benar menjadi benar sampai menjadi orang yang sempurna. Kemudian di atasnya muayyanah ini ada lagi kondisi namanya hayat. Itu hayatun. Jadi hati yang sudah hidup mutlak kehidupannya. Dan inilah yang juga disinyalir dengan ayat Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Termasuk wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jadi jangan kamu katakan, jangan kamu anggap orang-orang yang mati di jalan Allah mati sebagaimana orang pada umumnya. Bal ahya'un inda rabbihim, di sisi Allah mereka hidup. Kehidupan mereka kehidupan yang hakiki. Lah ini orang yang hanya materialistis terhijab dari itu. Sehingga sudah mati di tangan. Kan gitu kan? Ya. Udah tidak ada gunanya lagi. Tidak perlu kita ziarah, tidak perlu ini dan lain sebagainya. Padahal orang itu sudah hidup dalam arti yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orangnya masih hidup, tidak wafat, tapi hidup dan benar-benar hidup. Itu. Ya ada yang hidup setelah dia wafat. Ketika masih hidup belum hidup. Jadi menaik di atasnya muayyanah itu yang hidup hakikat.
Ada orangnya masih hidup, ya seperti Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu sudah masuk kepada kondisi hayat ini. Wahia tamyizul maratibi bima'rifati jami' khususiyatiha wa muqtadayatiha wa lawazimiha wa ma tastahiquhu min kulli syai'. Yaitu orang yang hayat, orang yang mencapai kehidupan yang hakikat itu, ya, yaitu dia diberi oleh Allah tamyizul maratib, ya. Jadi mengenal, menyadari dengan martabat-martabat yang ada. Makanya ada guru tarbiyah, ada guru tarbiah. Guru tarbiyah ngantar murid sampai ke hadroh, sampai usul. Tapi guru tarbiyah tahu murid ini sampai di mana, pangkat terakhir, martabat terakhir yang bisa dicapai. Itu guru tarbiyah, yaitu orang yang sudah hayat. Sehingga tahu dengan maratib, dengan mengetahui kekhususan dan manfaat-manfaatnya, kewajiban-kewajibannya, dan apa saja yang seharusnya, ya, didapat oleh mereka dengan para orang-orang yang sedang menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayyi hadratin kullu martabatin minha. Ya, dari hadrah mana setiap martabat tersebut. Wa limadza wujidat, dan untuk apa Allah ciptakan. Wa madza yuradu minha, dan apa yang dikehendaki dari martabat tersebut. Wa ma ya'ulu ilaihi amruha, termasuk, ya, perkara-perkaranya. Jadi ya hakikatnya martabat tersebut. Video biasa. Wa huwa maqam ihatatil 'abdi bi'ainihi wa ma'rifatihi bi jami' asrarihi wa khususiyatihi. Wa huwa maqam ihatatil 'abdi bi'ainihi. Jadi inilah makom di mana seorang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi ilmu yang mana ilmunya melingkup semuanya. Semua yang perkara zahir dan batinul batin itu. Kemudian ma'rifatihi bijami asrarihi, dan makrifat dengan semua rahasia-rahasianya, khususiyati, dan keutamaan-keutamaannya. Wa ma'rifati ma hiyal hadratil ilahiyah, dan juga makrifat apa yang dimaksud dengan hadrah ilahiyah. Wa ma hiya alaihi minal azamati wal jalal wa nu'uti al-'adati wal kamal. Ma'rifatun dawqiyatun wa ma'ayinatun yaqiniyatun. Ya. Apa keagungan, apa al-azim dan jalal, maksudnya perbedaannya apa? Termasuk juga tentang perkara-perkara pengetahuan tingkat tinggi dan kesempurnaan ma'rifat, yang mana ini adalah dawqiyatun, sifatnya adalah ketajaman perasaan, dan muayyanah, jadi apa ya? Ya, ibaratkan kita sudah perkara gua itu rasanya perkara zahir di depan mata orang tersebut. Ya, contohnya listrik tidak kelihatan, tapi bisa dihitung, bisa mengukur dengan barang tidak kelihatan. Ya, contohnya juga, beli pulsa berapa? Yang 20.000. Oh, 22 bayar. Klik masuk 20.000. Sudah masuk bank. Ya.
Orang yang bisa mengukur ini dan membuat alat yang bisa kayak gitu dengan program-programnya, nah ini orang yang mengetahui perkara gaib sudah menjadi perkara gaib. Ya bagi para awliya kayak begitu. Kalau bagi kita kan ini kita baru melihat karomah saja sudah ya Pak, sudah hilang akal sudah. Bahkan antara istidrat dengan karomah sudah tidak bisa ngebedain. Pokoknya kalau bisa terbang hebat. Kan gitu kan. Ada orang juga sampai ngamalin sesuatu di shooting. Bisa sholat di atas air, sejadahnya diangkat di atas air. Sholat di foto. Pertama 1 rakaat bisa, rakaat kedua nyungsep. Nah iya itu. Jadi zaman sekarang kenapa? Dia mengamalkan ya bukan jadi melihat kelebihan itu menjadi tujuan. Dan ketika mendapatkan kelebihan kayak itu merasa sudah dapat karomah, padahal itu ilmu hikmah. Ya, nanti ya ada bedanya karomah dan ilmu hikmah. Karomah itu tidak minta kepada Allah. Sama dengan mukjizat, Nabi Musa tidak minta. Tapi ketika dia melaksanakan perintah Allah, apa perintahnya? Membawa Bani Israel keluar dari Mesir karena dianiaya di kerajaannya Fir'aun. Ramses II dibawa lari sama Nabi Musa keluar dari Mesir sampai pinggir laut buntu, tidak ada kapal. Di belakang Fir'aun sudah ngejar dengan pasukannya sehingga kalau ketangkep habis semua. Ya karena sudah kayak gitu buntu, Nabi Musa sudah tidak tahu mau gimana lagi. Lapor dengan yang nyuruh. Laporan ya Allah gimana? Gampangnya lah. Ya. Baru Allah perintahkan idrib bi asal bahar. Pukul laut itu dengan tongkat kamu. Dan Nabi Musa melaksanakan perintah. Sehingga ketika dipukulkan, di luar nalarnya, di luar pikiran prasangkanya, tiba-tiba air laut membelah. Sehingga Bani Israel langsung berjalan lari dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ikuti mereka. Setelah sampai di seberang, Fir'aun masih ada di tengah. Kemudian dipukul lagi, wassalam. Gila. Nah itu mukjizat. Jadi Nabi Musa bukan wiridan sekian hari biar bisa membelah laut, tidak. Jadi itulah mukjizat. Karomah juga kayak gitu. Jadi para aulia ketika menghadapi kondisi yang sudah tidak bisa dipikir dengan akal, maka Allah tunjukkan bahwa beliau adalah orang pilihan dan dapat tugas dari Allah untuk menyelamatkan umat dan lain sebagainya. Maka pada saat itulah terjadi yang namanya karomah. Ya, seperti yang terjadi di Palestina. Jadi banyak yang katanya ada kelihatan oleh orang-orang Bani Israel, oleh musuh-musuh berperang dengan orang berbaju putih berkilo ditembak seperti kena udara. Ini bagaimana? Itu sehingga mereka ketakutan sampai stres bunuh diri. Kemudian yang ditembak bangsanya sendiri. Setelah nembak bangsanya sendiri bilang di koran, di televisi, yang nembakin Hamas. Padahal ditembak sendiri. Karena sudah stres. Nah itulah karomah. Orang Hamas tidak mikir ke situ, tapi yakin dengan adanya seperti itu. Karena orang Hamas itu orang Ahlus Sunnah, mazhabnya Syafi'i. Dan di Gaza itu Imam Syafi'i dilahirkan. Dulu kan namanya Syekh Mahmud yang dulu masih di Klender, ingat? Tinggi kurus, yang suaranya enak. Itu rumahnya ya di rumahnya Imam Syafi'i. Itu
rumahnya dia di tempat Imam Syafi'i dilahirkan. Syekh Mahmud itu. Jadi diangkat itu. Sehingga ya tuduhan-tuduhan Hamas itu dan itu kan gak apa, bahkan dibilang Yahudi yang bikin dan lain sebagainya. Ya, itu ya fitnah. Jadi ini para ikhwan rahmatullah tentang hayat. Bagaimana kalau hayat orang yang juga sudah diberi semua perangkat-perangkat tadi sampai pada kondisi fanaul fana, kemudian diberi tambahan ilmu oleh Allah, tahu dengan semua maratib martabat-martabat ini dan kehususan-kehususan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada masing-masing martabat, termasuk juga asror-asror yang ada pada masing-masing martabat tersebut. Contohnya kakeknya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ya, kakeknya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu ada yang tidak pernah keluar rumah kecuali hanya untuk sholat di masjid. Ketika keluar dari rumahnya menuju masjid ditutup wajahnya. Baru ketika sholat dibuka, itu pun tidak untuk dipakai. Kemudian ditanya ke Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, kenapa ya Syekh, kakek jenengan kalau keluar dari rumah ditutup mukanya, ketika sholat baru dibuka untuk sekedar sholat, setelah itu ditutup kembali. Maka Sayyidi Syekh jelaskan bahwa dalam martabat kewalian itu ada yang maratibnya kewalian itu 120 tingkatan. Kemudian jika seseorang mencapai tingkat 72 dalam martabat kewalian tersebut, maka Allah buka hijab, yang mana hijab tersebut ketika dibuka maka wajah orang itu memancarkan mahabbah yang sangat kuat. Sehingga kalau orang tersebut pada kondisi pada martabat ke-72 dalam ilmu kewalian ini, wajahnya itu jika dipandang orang tersebut tidak boleh lepas dari pandangannya. Lepas sedikit dari memandangnya langsung mati. Saking dahsyatnya mahabbah, ya cahaya mahabbah yang dibuka oleh Allah melalui wajah orang tersebut. Kenapa? Ya di antara mahabbah itu ya Pak, cahaya mahabbah ini para aulia ya, dan para nabi diberi mahabbah itu. Sehingga kenapa kok taat? Karena ada cahaya yang membuat orang itu senang, yang membuat orang kangen. Ketika mencapai tingkat 72 ini dan dibuka oleh Allah, maka orang-orang yang melihatnya tidak ada yang mampu berpisah. Di Mesir ada seorang namanya Muhammad Badawi, seorang wali besar namanya Muhammad Badawi. Dia kenapa kok dibilang Badawi, dari kata Badu itu? Dan orang Badu bagaimana? Jadi kalau yang pakai sorban hanya matanya doang yang kelihatan. Sehingga murid-muridnya tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya Imam Muhammad Al-Badawi. Makanya dikasih nama Al-Badawi karena menutup wajahnya terus-terus, hanya mata yang kelihatan. Kemudian ada seorang murid yang ingin melihat wajah gurunya, datang, wahai Tuan Guru, izinkan saya melihat wajahnya. Tidak, wajah saya tidak boleh dilihat orang. Tapi saya sudah tidak mampu, sudah sejak lama saya ingin melihat wajahmu, kata muridnya. Tapi ada risikonya. Kenapa Tuan Guru? Kamu kalau lihat wajah saya, kamu langsung mati. Tidak apa-apa. Timbul kerinduan yang sangat ingin sudah. Resikonya mati dilewati. Itu.
Maka begitu dibuka sorbannya langsung keok. Dan itu bagian dari mahabbahnya Rasulullah yang mengalir kepada wali tersebut, dan pada saat itu dibuka hijabnya oleh Allah, sehingga ketika dibuka sedikit orang tidak bisa lepas dari wajahnya, bikin kangen. Ya setiap orang diberi, makanya orang yang senang timbul kerinduan. Sehingga ya sampai sekarang lagu Urusan Rindu dan Cinta tidak selesai. Iya. Jadi kalau sudah berbicara cinta, waduh. Saya ingat dengan lagu itu, film Kapal Tampung Mas yang tenggelam. Jadi kalau sudah bicara cinta, tidak ada batasnya memang, dan tidak ada habis-habisnya. Coba lagu-lagu mulai dulu cinta kayak apa juga tidak tahu. Tapi coba bayangin orang yang mati gara-gara cinta, banyak sampai bunuh diri. Sampai ada lagu, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, yang penting tidak aku mudahku dengan cinta. Karena ini, kenapa ini masalah mahabbah itu rahasia besar dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berikhwan rahmatullah mahabbah. Demikian datuknya Sayyidi Syekh berada pada kondisi tersebut. Jadi Sayyidi Syekh tahu, makanya kenapa saya kok kayak gitu. Ya Sayyidi Syekh kan sudah berada dalam makom yang di atasnya lagi, kesempurnaan di bidang ilmu kewalian, ya, yang tidak ada pangkat lagi di atasnya kecuali kenabian. Apa? Sayyidi Syekh mencapai peringkat yang terakhir ke 120. Sehingga datuknya yang hanya mencapai 72 tahu. Makanya Sayyidi Syekh pun juga bisa melihat hati murid sampai di mana martabat yang akan dicapai oleh calon muridnya. Sehingga ada muridnya Syekh yang diperhatikan, dipelihara oleh Sayyidi Syekh, dirawat sejak dalam kandungan. Contohnya yaitu Syekh At-Thayyib As-Sufyani, yang tadinya ia bersama kemari sudah ikut thariqah ini dan lain sebagainya. Ketika pada suatu hari bertemu dengan Sayyidi Syekh, langsung disapa, ya Fulan, kapan kamu akan mengambil wirid tarekat Tijani? Aku sudah menunggu sejak lama. Kaget. Kenapa? Aslinya Syekh At-Thayyib As-Sufyani ini ingin, sudah ada keinginan itu, cuma belum disampaikan. Tapi Sayyidi Syekh sudah tahu, dan Sayyidi Syekh bukan hanya hari itu, sejak dia dalam kandungan sudah dijaga oleh Sayyidi Syekh. Kata Sayyidi Syekh, aku sudah nunggu, bahkan sejak sebelum kamu lahir sudah aku tunggu kamu. Apa kaget? Terus dia tanya, gimana ya Syekh kok kayak gitu? Iya, kamu kan sadar di kepalamu ada bekas luka kan? Ingat? Iya Syekh, ada bekas luka. Tapi luka di kepala saya ini terjadi ketika lahir, sudah ada begini tanda luka ini, tanda lahir. Kemudian tanya pada ibu kamu, dulu ibu kamu jatuh, jatuh tengkurap karena batu yang licin, sehingga batu itu sengaja dibiarkan oleh Sayyidi Syekh melukai kepala Syekh At-Thayyib As-Sufyani, sehingga dalam kandungan sudah luka dan sembuh di situ. Kenapa dijadikan tanda? Kata Sayyidi Syekh, andaikan ibu kamu saya biarkan, kamu sudah mati dalam kandungan. Karena kamu yang saya menjaga kamu. Kemudian
ya saya biarkan sedikit sebagai tanda. Maka setelah dikonfirmasi ibunya benar, nah, kembali ke Syekh dan mengambil rekornya Syekh radhiyallahu anhu. Dan Syekh tahu juga martabat terakhir yang bisa dia capai, maka dia bimbing oleh Syekh dengan bimbingan khusus dan bacaan-bacaan khusus. Karena orang ya kalau tidak mampu dengan bacaan khusus, jika diberi bacaan itu, ya bukan mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan mudarat yang luar biasa. Oleh karena itu, ya kita sekarang hidup di akhir zaman yang sudah serba kayak gini. Yang tadinya juga saya paling hobi dengan bacaan-bacaan khusus, akan tetapi dengan bimbingan Syekh Muhammad Al-Kabir menyarankan kepada saya, cukup ikhwan di zawiyah kami suruh amalkan saja selawat al-fatih. Dia akan sampai dengan apa yang dia cita-citakan, jaminannya saya. Jadi makanya saya kenapa kalau tidak mau masih macam-macam ikhwan, sudah ada yang menjamin ikhwan di sini tidak usah repot-repot baca macam-macam. Amin. Baca saja selawat fatih. Yang ini yang menjamin bukan saya. Khalifah Syekh Muhammad Al-Kabir begitu menyampaikan. Enak pada? Enak. Tidak usah repot-repot. Kenapa? Ya, dia memberitahu. Ya, dia memberi saya kitab namanya Mukhtar min Wasaya Sayyid Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kitab pilihan yang isinya apa? Wasiat-wasiat Sayyid Syekh radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah di wasiat nomor 39. Kemudian di situ dijelaskan agar supaya ikhwan. Jadi saran Syekh menjelang akhir hayatnya, Syekh tidak lagi memberikan asma-asma, tapi lebih menekankan membaca selawat. Kenapa? Membaca asma itu memerlukan kondisi yang benar-benar prima. Dan perlu Anda tahu, Syekh Ali Harasim wafat gara-gara baca asma. Sampai seperti itu. Oleh karena itu, ya dengan kondisi akhir zaman kayak gini, kita sudah sulit mengerjakan kaifiat-kaifiat yang sangat kuat. Kalau kita baca asma, kita diberi selawat al-fatih, yang mana selawat al-fatih itu dijelaskan persamaannya dengan hizib saifi, sama-sama mencukupi dengan semua yang kita inginkan. Jadi baca hizib saifi yang panjang, baca selawat fatih yang pendek. Coba lebih enak baca mana? Pendek apa banyak? Yang pendek, yang ringan, tidak perlu Anda niatkan asror, tapi Anda akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada orang-orang yang mengamalkan asma. Seperti itu. Kemudian para ikhwan rahimahumullah, jadi di antara rahasia ya, orang yang sudah sampai dengan kondisi hayat ini diberi oleh Allah ma'rifah hadratul ilahiyah. Jadi ma'rifatnya sampai kepada hadratul ilahiyah, hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadrat Allah al-ilah yang disembah. Jadi bagaimana etika menyembah kepada Allah dengan etika yang sempurna, sebagaimana Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak di sini terutama akhlak kepada Allah. Orang awam makarimal akhlak, akhlakul karimah dalam hubungan manusia dengan manusia aja. Rasulullah begini. Akan tetapi tidak dibahas bagaimana Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini memang bukan bahasa untuk awam.
ini bahasan oleh kelas tinggi dari para aulia, dan kita gak usah merasa wali, tapi kita harus tahu karena kita jadi muridnya wali. Siapa tahu dengan izin Allah pada waktunya, jadi antara kita diberi oleh Allah, dimasukkan ke dalam lingkungan tersebut. Jadi harapannya kita, tapi juga jangan kita halusinnya sih. Gimana ya enaknya roh jadi wali, tidak usah. Biasa aja. Karena saya kalau jadi wali tidak bisa jualan cendol, tidak bisa ngojek, tidak bisa. Jadi kalau siap tidak keluar rumah tidak apa-apa. Tapi kan coba, umumnya kan kita tidak keluar rumah sebentar aja sudah pergi dan lain sebagainya. Jadi itulah para ikhwan rahimahumullah. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Siap. Ada yang bertanya? Ya, monggo. Coba yang jelas. Mengawali dengan pertanyaan, boleh atau tidaknya di saat sedang membuka pengajian atau pengajian itu dibarengi dengan dirinya berzikir atau mengerjakan Wajib. Iyalah, gampang aja. Gimana? Asma, berzikir membaca asma, Iya. atau mengerjakan kewajibannya di saat sedang membuka pengajian atau pengajian. Membuka pengajian, Ya. terus Apa sedang tausiah? Sedang tausiah. Dibarengi gitu. Sementara ada yang sedang masih berzikir, asmanya atau lagi misalnya, apakah itu boleh atau tidak? Dan yang kedua, jadi yang pertama dulu, apakah boleh? atau tidak Pengajian yang wirid saat sedang pengajian mengerjakan zikir yang lain atau lazim. Iya. Ya pada prinsipnya, ya jadi misalnya pengajian dimulai ada yang wirid baca wirid lazim gitu ya. Ya kalau nanti selesai pengajian misalnya teler, nanti lazimnya tidak dikerjakan. Kalau memang belum, karena ini super wajib, ngaji hukumnya sunnah, maka ngerjakan yang wajib boleh. Apalagi takut nanti kalau terlalu akhir, nanti kita tidak bisa ngerjakan dengan baik. Jadi sampai di sini ternyata belum baca lazim, pengajian sudah dimulai, maka pinggir dulu baca lazim, ya boleh. Sementara mungkin lazimnya buat esok hari. Kenapa? Buat esok hari urusan. Oh, itu mentakdim. Lain lagi, ini yang saya sebut kewajiban malam ini belum. Ya. Kemudian ya kalau mentakdim kan hukumnya sunnah juga. Jadi ngaji juga sunnah, tapi kalau kita tidak ngaji nanti tidak ngerti dengan wawasan.